Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada kesempatan kali ini, di modul 1.4a6, demonstrasi kontekstual tentang budaya positif. Video ini merupakan praktek penerapan segitiga restitusi. Saya, Devi Haryanti Umbara SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA N1 Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sebelumnya, mari kita pahami tentang pengertian dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan menjalankan tahapan segitiga restitusi, dapat membantu murid menemukan solusi untuk belajar memperbaiki kesalahannya sehingga ia bisa dikembalikan ke kelompoknya dengan identitas sebagai seseorang yang sukses. Adapun tahapan dari segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap ini, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Kita dapat mengajukan pertanyaan berikut, di antaranya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Kita dapat mengajukan pertanyaan berikut, di antaranya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Berikut ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Kasus pertama, Zafia adalah murid berprestasi di kelas. Karena perbuatan teman sekelasnya, Zafia merasa kesal dan marah karena tidak mengumpulkan tugas yang dikumpulkan Zafia melalui temannya tersebut kepada guru sehingga nilai Zafia menjadi turun. Waalaikumsalam. Apa kabar Zafia? Baik. Ibu, Iya Zafia, dia kesal sama Ayu tuh, Bu. kenapa dengan Ayu Zafia? Waktu itu kan dia ngumpulin tugas ke dia. Jadi kata teman Pia yang lain tuh tugas itu udah dikumpulin sama dia. Kira sekarang ranking Pia turun, nilai Pia turun, sementara nilai dia naik. Jadi apa yang Via lakukan sama Ayu? Ya Pia marah lah, Bu. Kan kesal, Bu. Udah capek-capek belajar, udah capek-capek ngerjain tugas. Tahu-taunya tugas Pia nggak dikumpulin sama teman, disembunyiin sama teman. Akhirnya nilai Pia turun, ranking Pia turun. Iya. Wajar sih Via marah. Ibu kalau di posisi Zafia juga pasti marah, kesel ya. Tapi syukurnya Zafia nggak bertindak yang lebih ya daripada marah-marah ya. Enggak, Bu. Marahnya cuma pakai mulut, nggak main fisik juga. Kira-kira kalau Zafia marah-marah itu baik atau enggak? Enggak sih. Jadi seharusnya Zafia bagaimana? Oke lah, Bu. Kedepannya Pia nggak marah lagi. Pia bakal terima. Terus ya terima keadaan, belajar lagi biar nilai Pia naik lagi, bisa dapat lagi ranking sama nilainya. Bagus ya. Kira-kira dengan melakukan hal itu Zafia akan jadi orang seperti apa? Kalau menurut Pia jadi orang yang lapang hati, pemaaf, sabar. Oke, bagus sekali ya. Mudah-mudahan hal yang Via yakini itu memang memberikan manfaat yang luar biasa untuk diri Via ke depannya. Dia jadi orang yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab ya. Lebih apa lagi? Menghargai ya. Menghargai. Oke, bagaimana perasaannya? Lebih tenang, Bu, karena sudah memaafkan orang lain, sudah berdamai sama keadaan. Menurut Pia, setelah proses restitusi tadi, keadaan
Dia lebih membaik, maksudnya keadaan hati, karena yang awalnya kesal sama seseorang karena masalah nilai dan peringkatnya yang turun karena dia, sekarang udah mencoba mengikhlaskan, merelakan, dan akhirnya sekarang punya niat lagi untuk terus berusaha untuk meningkatkan kembali nilai dia. Mantap ya. Kasus kedua, Alfarizi tidak menuntaskan beberapa mata pelajaran di semester yang lalu. Sebagai wali kelas, Bu Devi memanggil Alfarizi untuk menanyakan alasannya dan berharap Alfarizi bisa memperbaiki cara belajarnya. Assalamualaikum Alfarizi. Waalaikumsalam Bu. Nah, Alfarizi, kira-kira tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Karena Farizi lagi ada masalah. Apa masalahnya? Tugas Farizi. Tugas, berarti Alfarizi nggak ngerjakan tugas ya gitu ya? Kenapa Alfarizi nggak ngerjakan tugas? Karena Farizi malas aja. Malas. Ya kadang sih kita suka malas ya Iya. kalau ngerjakan tugas itu karena tugas terlalu banyak. Tapi kalau nggak ngerjakan tugas itu kira-kira baik atau buruk? Buruk. Rugi atau enggak? Rugi Pak. Kenapa rugi? Karena berisiko pada diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Terus Tinggal kelas, tinggal kelas, bisa tinggal kelas ya karena tugasnya nggak lengkap ya. Terus apa lagi? susah melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu Nah, kan. susah melanjutkan kelas. Tahu ya dengan risiko yang demikian. Kira-kira Alfarizi mau berubah nggak? Mau Gimana caranya? caranya minggu tugas nggak pernah bolos lagi, terus nurut sama pekerjaan buku. Gitu. Alfarizi membayangkan akan menjadi orang seperti apa kalau Alfarizi nanti seperti itu? Farizi mau jadi orang yang sukses Bu, jujur, sama percaya diri. Percaya diri ya. Iya, nggak pastinya nggak kayak sekarang gitu. Sekarang. Jadi yang lebih baik gitu. Lebih kan. baik, jadi orang yang lebih baik, Iya. lebih bertanggung jawab gitu ya. Oke, berarti itu kamu janji Sama diri. diri sendiri. Oke ya, nanti Alfarizi buktikan, Alfarizi bisa menjadi seperti yang Alfarizi bayangkan dengan motivasi dari dalam diri Alfarizi sendiri. Alfarizi terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Perasaan saya lebih jadi apa? Jadi ada kemauan untuk berubah, untuk tidak menjadi seperti sekarang lagi. Oke, terima kasih.